Efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac dalam uji klinis tahap 3 di Indonesia menunjukkan angka paling rendah, yakni 65,3% dibandingkan hasil di Turki dan Brasil. Apa yang membuat efikasi atau kemanjuran Sinovac terhadap relawan asal Indonesia berbeda secara signifikan? Langsung kita tanyakan kepada Ahmad Rusdan Utomo, ahli biologi molekuler IYSF yang telah tersambung melalui Zoom. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Dea, apa kabar? Baik, sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ahmad, ini hari ini Presiden divaksin untuk pertama kali. Kita tahu bahwa capaian angka efikasi di uji klinis tahap 3 ini melebihi standar WHO ya, di atas 50%, yaitu di angka 63,5. Tapi kita berbeda dari Turki dan Brasil. Apa penjelasan mengenai gap angka efikasi yang cukup signifikan ini, Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat memang sebetulnya kita tidak bisa saling membandingkan ya, karena kan masalahnya itu ada 3 situs, ya, 3 medical site yang belum tentu dari sisi desainnya sama. Jadi misalnya saja kalau kita lihat di Brazil misalnya, mereka merekrut para tenaga kesehatan, misalnya mereka termasuk kelompok risiko tinggi. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di Indonesia, itu rekrutmennya juga berbeda di populasi umum. Nah, kita tidak tahu apakah itu sendiri akan menjelaskan kenapa ada perbedaan. Di samping juga kalau kita lihat di Turki itu juga jauh sekali, 1% itu juga belum diketahui. Nah, hanya saja memang sebetulnya gini Mbak Dea, kita ini sebetulnya belum mendapatkan, kecuali Indonesia ya, Indonesia. Kita ini belum mendapatkan juga informasi yang resmi dari Sinovac sendiri sebetulnya, yang mungkin bisa menjelaskan apa yang berbeda di situ. Karena umumnya, lazimnya ketika ada hasil uji klinis itu dari manufaktur yang mengumumkan seperti Pfizer, Moderna itu langsung AstraZeneca itu mereka yang mengumumkan. Nah di sini kita memang bisa bertanya, tapi minimal kita ketahui untuk Indonesia itu kita dipantau langsung oleh BPOM. Dan BPOM bisa melihat data langsung dari Bio Farma dan Unpad. Nah jadi kalau saya tidak permasalahkan masalah 65%, saya pikir itu sudah ada pakar yang menganalisa. Ya saja kita sudah mendapatkan kepastian bahwa itu aman. Tapi yang satu hal yang mungkin perlu kita lihat juga, makna 65%, 90% itu dalam konteks pandemi itu untuk apa? Itu yang mungkin lebih penting, Mbak Dea. Karena tadi disebutkan apakah bisa mencapai herd immunity, ini saya harus sampaikan bahwa rancangan klinis vaksin saat ini dimanapun, oleh vaksin manapun, itu tidak didesain untuk menghentikan transmisi. Tidak didesain untuk membuktikan mampu menghentikan transmisi. Yang uji klinis vaksin 8 saat ini itu untuk memastikan bisa nggak mencegah penyakit, mencegah gejala. Nah itulah sebabnya seperti Mbak Dia katakan, masyarakat tetap wajib 3M. Karena apa? Karena kita belum bisa memastikan bahwa ini mampu mencegah penularan. Sebabnya jangan sampai ini yang sudah vaksin langsung kendor. Takutnya mereka mungkin terproteksi Mbak Dea dari gejala. Tapi kalau mereka punya virus, mereka masih bisa menularkan pada yang lain. Itulah logika sainsnya. Kenapa harus tetap wajib 3M? Itu yang mungkin perlu saya tekankan. Itu juga masih penting dilakukan dengan pandemi. Kalau misalnya rumah sakit kan sudah mulai penuh, biasanya orang yang bergejala. Nah harapannya dengan katakan 60% saja kita kan lebih baik konservatif ya daripada kita selalu bombastis di 90% gitu. Kita konservatif lah. Katakan pahitnya misalnya cuma angka 50,5% aja misalnya. Itu berarti kita bisa kemungkinan menurunkan angka kejadian bergejala itu sampai separuh itu juga tidak jelek sebetulnya. Harus tetap bisa diapresiasi. Tapi sekali lagi masyarakat harus dipastikan paham bahwa vaksin ini belum terbukti mampu mencegah penularan. Itu yang masyarakat harus paham. Sehingga tadi ada alasan mengapa harus tetap 3M dan pemerintah menurunkan ya, crush the curve misalnya, terus agresif sekali untuk testing dan tracing. Kita di lapangan saat ini testingnya lama kan? Tidak tahu kalau di CNN kalau PCR berapa lama? Harusnya 2 hari selesai supaya nanti kontak eratnya juga bisa dicari. Ini dengan pandemi ini semua lini harus tetap berjalan secara maksimal. Jangan hanya mengandalkan vaksin. Jangan hanya mengandalkan vaksin, kita lebih luas lagi, tidak hanya Sinovac, Indonesia juga memesan vaksin merek lain. Dan kita tahu Pak Ahmad bahwa ada perbedaan dari jenis pembuat vaksin, misalnya Pfizer dan Moderna yang menggunakan kode genetik virus corona dan Sinovac bekerja menggunakan partikel virus yang dimatikan.
kalau kita atau kami orang awam mana yang lebih baik? Coba berikan penjelasan yang sederhana mengenai hal ini, Pak Ahmad. Ya, jadi sebetulnya ini dari sisi zatnya memang berbeda. Jadi kalau Sinovac dia menggunakan virus utuh yang lalu dimatikan. Dimatikan maksudnya dia menggunakan bahan kimia untuk merusak materi genetik. Sehingga itu hanya tersirat cangkangnya saja. Dan cangkang itu sudah mengandung protein-protein yang menimbulkan imunitas. Nah kalau yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna itu memang lumayan baru. Sebenarnya teknologi ini sudah pernah digunakan untuk virus Zika. Ya. Ada juga untuk kanker melanoma itu digunakan vaksin mRNA. Jadi teknologinya bisa dibilang baru relatif ya, tidak selama mode inaktivasi, tapi itu sudah pernah dilakukan dan terbukti efektif untuk kasus Zika. Nah, hanya saja memang kita perlu lihat dari sisi misalnya keamanan. Nah, keamanan ini kita perlu lihat, tapi dengan aman gitu kan. Jadi umumnya kalau vaksin kita tahu lah, seperti misalnya kita vaksin cacar, polio, terus campak gitu. Itu umumnya apa? Kita punya demam, kadang nyeri di bahu gitu kan. Nah, kalau kita lihat di datanya, Sinovac itu relatif lebih aman. Ya, efek simpangnya itu lebih manageable lah. Gitu. Mungkin pusing, mungkin demam gitu kan. Nah, tapi kalau yang Pfizer ini atau Moderna yang menggunakan teknologi mRNA, mereka juga sama memiliki demam, pusing segala macam dan lemas, gitu kan. Tapi persentasenya lebih banyak memang, lebih sering. Angkanya dibandingkan yang juga hati-hati memang untuk warga yang memiliki riwayat alergi disarankan jangan menggunakan vaksin mRNA. Kenapa? Karena itu dari konten ajuvan yang dipakai atau konten selubung yang dipakai dalam vaksin mRNA itu mungkin menimbulkan alergi. Nah, hal ini yang kita harus waspadai juga, sehingga itu sebabnya mengapa setelah divaksinasi jangan langsung pulang. Mereka harus dipantau dulu oleh tim dokter, ya, supaya kalau misalnya ada apa-apa. Nah, disinilah menariknya. Jadi kalau dari sisi efikasi sebenarnya ya, Mbak Dia, pertama kita masyarakat harus paham juga, jangan langsung bandingkan dari sisi hasil uji klinis. Kalau memang kita mau tahu banget nih, kepo banget, mana sih yang lebih bagus? Itu harusnya ada uji klinis head to head, Mbak. Jadi selama ini kan uji klinisnya kan Sinovac lawan placebo, Pfizer lawan placebo. Tapi kalau kita mau betul-betul pengen bandingin, itu Sinovac lawannya bukan placebo, tapi lawannya adalah Pfizer. Tapi untuk saat ini itu nggak urgent. Cuma untuk memastikan saja, kita sebenarnya nggak bisa membandingkan hanya dari angka-angka yang sekarang, tetapi untuk konteks penanggulangan atau minimal mengurangi risiko terjadinya gejala, itu sudah good enough. Makanya tadi Mbak Dia sudah sampaikan, 50% itu adalah ambang minimal yang layak digunakan untuk pandemi. Baik, tetap masyarakat setelah mendapatkan vaksin tetap 3M, pemerintah tetap 3T karena tidak menjamin tidak ada penularan setelah vaksin. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih.